Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Pranita Widya Suksmarini, dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, pada periode tanggal 28 Desember tahun 2020 sampai dengan 31 Januari tahun 2021. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai shock, khususnya shock anafilaktik. Shock adalah suatu kumpulan gejala atau sindrom yang terjadi akibat adanya kegagalan akut dari perfusi jaringan sehingga terjadi penurunan dari pengiriman oksigen dan juga nutrisi ke berbagai jaringan yang akan berakibat pada terjadinya hipoksia dan juga cedera seluler yang awalnya bersifat reversibel dan jika berlangsung lama akan bisa menjadi bersifat irreversibel. Gejala syok bervariasi tergantung daripada penyebabnya, di mana terdapat 3 gejala umum yang terjadi pada syok, yaitu hipotensi, hipoperfusi, dan hiperlaktemia. Yang pertama, hipotensi. Pada pemeriksaan, kita akan dapatkan bahwa tekanan darah sistolik pasien di bawah 90 mmHg atau tekanan darah arteri rata-rata di bawah 60 mmHg. Untuk mempertahankan cardiac output, tubuh akan mengimbangi dari turunnya tekanan darah ini dengan cara menaikkan denyut nadi, sehingga pada pasien kita dapatkan mengalami takikardia. Yang kedua, hipoperfusi. Hipoperfusi dapat kita lihat melalui klinis pasien seperti akral dingin, sianosis, CRT lebih dari 2 detik, oliguria atau produksi urin di bawah 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, dan mungkin pasien akan mengalami perubahan status mental seperti disorientasi. Yang ketiga, hiperlaktemia. Ini merupakan pemeriksaan secara biokimia, di mana pada pasien-pasien yang mengalami syok, kadar laktat dalam tubuhnya akan meningkat lebih dari 1,5 milimol per liter yang terjadi akibat adanya metabolisme sel yang abnormal akibat dari perfusi jaringan yang tidak adekuat secara berkepanjangan. Patofisiologi syok secara umum melalui 3 tahapan atau stadium, yaitu stadium kompensasi, stadium dekompensasi, dan stadium irreversibel. Yang pertama, stadium kompensasi. Pada stadium ini terjadi mekanisme-mekanisme kompensasi refleks untuk mempertahankan perfusi ke organ-organ vital dengan cara mempertahankan cardiac output. Jadi pada pasien kita dapatkan mengalami hipotensi dan takikardia. Yang kedua, yaitu stadium dekompensasi. Pada stadium ini terjadi hipoperfusi yang berkepanjangan sehingga memicu terjadinya metabolisme sel yang abnormal. Pada pasien, kita dapatkan tekanan darahnya semakin menurun dan denyut nadinya menurun. Yang ketiga, yaitu stadium irreversibel. Merupakan suatu kondisi di mana tubuh tidak mampu lagi melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan hemodinamiknya sehingga terjadi kegagalan multi organ yang akan berujung kepada kematian. Berdasarkan mekanisme patofisiologinya, syok diklasifikasikan menjadi 4, yaitu syok hipovolemik, syok distributif, syok obstruktif, dan syok kardiogenik. Yang pertama, syok hipovolemik terjadi akibat adanya defisit volume darah 15% atau lebih sehingga menimbulkan ketidakcukupan pengiriman nutrisi dan oksigen ke berbagai jaringan. Defisit ini terjadi oleh karena perdarahan yang disebut sebagai shock hemorragik atau akibat kehilangan cairan tubuh selain perdarahan yang disebut sebagai shock non-hemorragik. Biasanya disebabkan oleh karena dehidrasi ataupun luka bakar. Yang kedua, shock distributif terjadi akibat maldistribusi aliran darah, akibat adanya vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, sehingga volume darah yang bersirkulasi secara efektif tidak memadai untuk perfusi jaringan, khususnya organ-organ vital. Syok distributif ini meliputi syok neurogenik, syok anafilaktik, dan syok septik. Syok neurogenik terjadi akibat hilangnya tonus vasomotor, misalnya akibat anestesi umum, anestesi spinal, atau trauma pada otak dan spinal cord. Kemudian, syok anafilaktik terjadi akibat adanya reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang diperantarai oleh imunoglobulin E.
dan biasanya dipicu oleh obat-obatan ataupun makanan. Kemudian, shock septic terjadi akibat adanya infeksi bakteri yang menyebar melalui sirkulasi dan shock ini ditandai dengan adanya demam yang tinggi. Yang ketiga, yaitu shock obstruktif, disebabkan oleh adanya obstruksi mekanik aliran darah dari dan juga menuju ke jantung. Misalnya akibat tension pneumotoraks, tampuran pada jantung, atau emboli pada paru. Dan yang keempat, yaitu shock kardiogenik, terjadi akibat kegagalan jantung untuk memompa darah, misalnya oleh karena infak miokard. Di sini, saya akan memaparkan lebih lanjut mengenai shock anafilaktik. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa kata anafilaksis berasal dari bahasa Yunani yang berarti melawan perlindungan. Kemudian, definisi dari shock anafilaktik yaitu suatu sindrom klinis dari shock yang terjadi akibat adanya reaksi hipersensitivitas tipe 1. Secara patofisiologi, terdapat dua reaksi yang berperan dalam terjadinya shock anafilaktik, yaitu reaksi anafilaksis dan reaksi anafilaktoid. Yang pertama, reaksi anafilaksis terjadi melalui ikatan dengan imunoglobulin E, di mana terdapat berbagai macam agen-agen yang memicu, meliputi makanan seperti produk susu, telur, kacang-kacangan, ikan laut, kemudian gigitan maupun racun dari serangga dan hewan seperti sengatan lebah, semut, dan juga ular. Kemudian bahan-bahan yang bersifat alergen seperti serbuk sari dan juga lateks, dan obat-obatan seperti antibiotik. Kemudian yang kedua, reaksi anafilaktoid terjadi tanpa melalui ikatan dengan imunoglobulin E. Agen yang berperan meliputi opioid, kemudian obat-obatan antiinflamasi non-steroid, serta cairan yang hipertonik seperti media kontras dan juga manitol. Di mana dari kedua reaksi tersebut sama-sama akan mengaktifasi dari sel MAS untuk menghasilkan mediator anafilaksis seperti histamin yang akan menimbulkan gejala klinis pada pasien. Anafilaksis ditegakkan jika satu kriteria berikut terpenuhi. Kriteria pertama yaitu onset yang akut yang berlangsung menit sampai jam yang melibatkan mukosa atau kulit seperti angioidim atau pruritus, dan satu dari gangguan respirasi seperti adanya bronkospasme atau stridor, atau terjadinya penurunan tekanan darah atau kerusakan jaringan seperti inkontinensia atau sinkop. Kriteria kedua memenuhi dua atau lebih gejala berikut yang terjadi setelah paparan alergen yang memungkinkan, yaitu yang pertama adanya keterlibatan mukosa atau kulit seperti angioidim atau pruritus, kemudian gangguan pada respirasi misalnya bronkospasme, kemudian adanya penurunan tekanan darah atau gejala terkait misalnya sinkop, dan adanya gangguan pada gastrointestinal misalnya kram perut. Kriteria ketiga yaitu terjadinya penurunan tekanan darah yang terjadi setelah paparan alergen yang diketahui yang berlangsung menit sampai jam. Untuk pasien dewasa yaitu tekanan darah sistoliknya di bawah 90 mmHg atau terjadi penurunan lebih dari 30% dari standarnya. Sedangkan pada pasien anak dan juga bayi, yaitu terjadi penurunan tekanan darah yang spesifik sesuai usia, yaitu pada pasien berusia 1 bulan sampai 1 tahun di bawah 70 mmHg, pada pasien berusia 1 tahun sampai 10 tahun di bawah 70 mmHg ditambah 2 kali umur, sedangkan pada pasien berusia 11 tahun sampai 17 tahun di bawah 90 mmHg, atau terjadi penurunan lebih dari 30% dari tekanan sistoliknya. Tata laksana pasien yang mengalami shock anafilaktik mengikuti algoritma anafilaksis sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan primary survey, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure untuk mengidentifikasi 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, onset yang terjadi akut. Kemudian yang kedua, adanya tanda-tanda dari airway, breathing, circulation yang mengancam jiwa, yaitu pada airway
kita dapatkan bahwa pasien mengalami bronkospasme, kemudian yang kedua pada breathing, kita dapatkan pasien mengalami taki penuh, dan yang ketiga pada circulation, kita dapatkan pasien mengalami hipotensi. Yang ketiga yaitu terjadinya perubahan-perubahan pada kulit, misalnya pruritus dan juga angioedem. Selanjutnya, kita meminta bantuan dan memposisikan pasien Trendelenburg, yaitu posisi kakinya lebih tinggi dibandingkan kepala pasien. Selanjutnya, kita melakukan pemberian adrenalin, oksigen, dan cairan intravena secara simultan. Pemberian adrenalin diberikan secara intramuskular dengan dosis 1/1000 sebanyak 0,3 sampai 0,5 ml yang dapat diberikan dengan pengulangan 3 kali dengan selang waktu 5 menit. Kemudian, pemberian oksigen 100% yang diberikan sebanyak 3 sampai 6 liter per menit melalui sungkup muka atau nasal kanul. Kemudian, pemasangan akses intravena untuk melakukan IV fluid challenge. Misalnya pada pasien dewasa diberikan 500 sampai 1000 ml dari cairan kristaloid seperti ringer laktat. Selain terapi di atas, dapat juga diberikan terapi tambahan seperti antihistamin seperti chlorpheniramine dan juga kortikosteroid seperti hidrokortison untuk mengatasi dari angioedem pada pasien. Tata laksana ini harus dilakukan juga monitoring pada pasien, yaitu yang pertama saturasi oksigennya, yang kedua EKG-nya, dan yang ketiga tekanan darah pasien. Karena tata laksana yang diberikan ini memiliki efek samping. Misalnya, epinefrin, efek sampingnya yaitu hipertensi dan aritmia. Kemudian pemberian cairan intravena memiliki efek samping gagal jantung kongestif dan edema paru. Dan pemberian dari antihistamin memiliki efek samping sedasi dan efek antikolinergik seperti retensi urin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.